Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, manis senyumnya Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat dan luyu juga ya. Baik anak-anak, sebelum kita Ya, mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Bapak pimpin, berdoa sesuai agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen dulu untuk mengetahui siapa yang tidak hadir hari ini. Yang pertama, Vendra Gali Akbar. hadir. Oh, bagus. Safitria Diningrum juga hadir dan si Diki juga hadir. Loh, Alhamdulillah kok nggak semuanya pada dipanggil, Pak? hadir pada hari ini. Baik anak-anak, kita langsung saja untuk memulai pelajaran pada hari ini. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang peduli makhluk hidup. Hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri karakteristik hewan dan tempat tinggalnya. Langsung saja ya anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Apakah sudah terlihat anak-anak Apanya, Pak? gambarnya? Di aku belum, Pak. Mungkin itu ngelak ya. Bapak tunggu. Tapi kamunya lancar, Pak. Sudah belum? Udah, Pak. Anak-anak, gambar apakah itu? Gambar ayam, kucing, entok, dan ikan. Ya, benar. Itu adalah gambar hewan, yaitu ada ayam, ada bebek, ada kucing, dan ada ikan. Apakah anak-anak ada yang bisa menjelaskan dan menyebutkan apa saja ciri-ciri karakteristik hewan tersebut? Oh, aku bisa, Pak. Ya, silakan, Vendra. Uh, Ciri kucing itu bulu di seluruh tubuhnya lengkap, banyak, lembut, dan memiliki kuku tajam yang nggak pernah dipotong. Ya. Terus ciri karakteristik bebek itu paruhnya moncong untuk ngambil cacing di lumpur, sama kakinya ada kelindir itu selaput. Habis itu karakteristik ikan itu memiliki sirip dan memiliki sisik di badannya, napasnya pakai insang. Terus ciri karakteristik ayam itu paruhnya lancip dan memiliki jarum kuku yang tajam dan bisa diadu. Dapat. Ya, bagus, bagus. Emang Vendra tuh kurang ajar ya. Ya, itu adalah salah satu contoh dari ciri karakteristik dari kucing, ayam, bebek, dan ikan. Ciri-ciri bebek yaitu berparuh datar dan lebar. Yang kedua, memiliki kaki yang lebar dengan jari yang berselaput. Yang ketiga, bertulang belakang atau vertebrata. Yang keempat, bernapas paru-paru. Yang kelima, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan pembuahannya dilakukan dalam tubuh atau fertilisasi internal. Untuk ciri-ciri kucing, yaitu yang pertama, berkembang biak dengan cara melahirkan atau mamalia. Yang kedua, punya kelenjar susu. Yang ketiga, kucing ini menyusui anaknya. Yang keempat, ia pemakan daging atau karnivora. Yang kelima, kucing mempunyai 4 kaki, 2 depan dan 2 belakang. Yang keenam, ia mempunyai cakar yang tajam dan digunakan untuk berburu. Yang ketujuh, ia memiliki ekor.
ada yang panjang, dan ada yang pendek. Yang kedelapan, dia mempunyai warna bulu yang beragam. Ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang ungu, ungu, abu-abu, putih, dan lainnya. Kucing Yang ungu sembilan, nanti. punya insting berburu. Yang ke-10, pendengarannya tajam. Makan, Pak. Boleh makan nggak, Pak? Aduh, maaf, Bapak salah. Bapak izin Tadi bertanya, Bapak Pak. melawak sedikit. Eh, yang ketiga, Pak ciri-ciri izin, ikan. Pak izin. Ciri ikan memiliki sirip untuk berenang. Yang kedua, bernapas menggunakan insang. Yang ketiga, berkembang biak dengan ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Yang keempat, ikan memiliki sisik dan berlendir. Nah, anak-anak, itu tadi adalah ciri-ciri karakteristik hewan. Selanjutnya, ada tempat tinggal hewan. Tempat hidup ayam. Ayam yang ada di sekitar kita biasanya dipelihara sebagai hewan ternak maupun hewan peliharaan bagi sebagian orang. Di peternakan ayam, ayam dibedakan manfaatnya berdasarkan jenisnya, yaitu ada yang petelur dan ayam yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam memiliki tempat tinggal yang beragam. Kita bisa menemukannya di dataran rendah maupun dataran tinggi. Ayam merupakan salah satu jenis unggas yang jumlahnya paling banyak di bumi dan persebarannya luas. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya inilah yang membuat ayam hidup dimanapun kecuali pada suhu yang terlalu rendah. Yang kedua, tempat hidup bebek. Bebek juga merupakan salah satu unggas yang mudah ditemukan di sekitar kita. Namun, bebek berbeda dengan ayam. Jika kamu perhatikan bentuk kaki bebek dan bentuk kaki ayam, maka kamu bisa menemukan perbedaannya. Kaki ayam tidak memiliki selaput di antara jari-jarinya, sedangkan bebek memiliki selaput yang menyatu masing-masing jari-jari. Bentuk kaki bebek ini sesuai dengan tempat hidupnya atau habitat bebek, yaitu di tempat berlumpur. Bebek biasanya hidup di lingkungan yang terdapat genangan air, baik untuk bebek minum maupun mandi berendam. Jadi perbedaan tempat hidup ayam dan bebek adalah bebek hidup di lumpur, sedangkan ayam hidup di daratan. Yang ketiga, tempat hidup kucing. Kucing merupakan hewan berkaki 4 yang mudah ditemukan berdampingan dengan manusia. Sebab kucing menjadi salah satu hewan peliharaan favorit manusia selain anjing. Kucing hidup di darat, bahkan bisa hidup di alam liar seperti kucing-kucing besar. Kucing-kucing liar hidup di sabana dan hidup di hutan terbuka. Habitat asli kucing ini sesuai dengan kemampuan berburunya yang sudah ada sejak mereka ada di bumi. Berbagai hewan karnivora, kelompok jenis hewan kucing adalah seekor pemburu yang makan dari hewan-hewan lainnya. Yang keempat ya anak-anak ya, tempat hidup ikan. Semua orang pasti tahu kalau ikan memiliki tempat hidup di air. Alat pernapasan ikan sudah dirancang sesuai dengan habitat aslinya, yaitu dengan menggunakan insang. Ciri-ciri tubuh ikan seperti mempunyai sirip dan ekor yang membantunya untuk berenang di air. Nah, itulah perbedaan karakteristik tempat hidup hewan-hewan seperti ayam, bebek, dan ikan. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya, apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Apakah ada yang tahu anak-anak?
Halo anak-anak. Halo Pak, Jadi gini, gimana tadi? eh, Bapak ada pertanyaan. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Oh, tahu Pak. Aku Ya, silakan Vendra. berbeda tempat hidup kucing dan ikan itu. Kucing hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Nah, Kucing, kucing itu bernapas pakai paru-paru Pak. Suaranya meong-meong. Sedangkan ikan bernapas dengan insang, suaranya keplek-keplek. Kalau hidup di darat, dapat cukup. ya benar sekali. Mantap. Dengan menemukan suara-suaranya juga. Ya, perbedaan kucing dan ikan adalah kucing hidup di darat sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernapas menggunakan paru-paru sedangkan ikan bernapas dengan insang. Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama. Jika kucing hidup di air, maka ia tidak bisa bernapas. Begitu pula sebaliknya ikan, jika ia hidup di darat, maka akan kesulitan bernapas. Hmm, apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Ya, keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Itu saja materi kita anak-anak pada hari ini. Apabila anak-anak yang ada yang kurang paham, silakan bertanya. Cukup Jika Pak, tidak cukup ada yang paham. bertanya, Bapak cukupkan hari ini. Untuk kesimpulan materi pada hari ini, yaitu setiap hewan memiliki ciri dan tempat tinggal karakteristik masing-masing, dan tempat tinggal hewan juga mempengaruhi kehidupan hewannya sendiri. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan PR kepada anak-anak ya. PR-nya yaitu mengerjakan soal yang ada pada halaman 76 sampai 78 ya anak-anak. Kalian buatlah kelompok, lalu kerjakan bersama-sama, dan minggu depan dikumpulkan ya anak-anak. Baik Bapak-Bapak. Baiklah, sebelum kita tutup pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Bapak pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.